Hari ini mungkin lebih setahun kita sudah memasuki masa pandemi. Sama dengan di masjid ini kita menjaga jarak. Boleh jadi kita di dalam masjid menjaga jarak, tapi di dalam pasar kita turun, kita berkerumun lagi, kita kumpul-kumpul lagi. Sebenarnya kita mau lawan, lawan saja, tapi melanggar hukum positif. Nah, agar kita tidak melanggar hukum positif, ya ikuti saja. Tapi dalam hati kita mengatakan, di dalam shop yang rapat ada kebahagiaan, ada kejayaan. Di mana ada sunnah, di situ ada kejayaan. Kenapa kemudian kita takut untuk berapat-rapat? Kenapa kita takut untuk merapatkan shop? Al-katifu bil katif, al-qadamain bil qadamain. Kelingking dengan kelingking, bahu dengan bahu, harusnya rapat. Sawwa tadilu, bersop, berapat-rapat. Tapi hari ini kita masih tetap menjaga jarak. Karena ada aturan manusia, ada aturan negara atau aturan pemerintah yang mengatur kita. Tapi di masjid jangan diatur juga. Tadi diumumkan, bikin ambulan, duitnya dari jamaah. Anak yatim, duitnya dari jamaah. Operasional masjid, duitnya dari jamaah. Masih ngecrek, sumbangan. Jamaah dimintain duitnya. Kemudian masjidnya diatur. Kalau mau diatur semuanya, operasional dakwah masjid bayarin oleh pemerintah, oleh negara. Khotibnya dibayar, imamnya dibayar, muazzinnya dibayar, marbotnya dibayar, semua dibayar. Keluarkan anggaran, bayar masjidnya. Jangan rakyat disusahin, kemudian kebijakannya juga menyusahkan kita. Biarkan. Saya beragama Islam, yang saya sampaikan bidalailil kitabi was sunnah, yang saya sampaikan adalah kitab sucinya umat Islam. Saya berbicara di dalam masjid adalah tempat ibadahnya umat Islam. Yang mendengarkan adalah jamaah-jamaah yang beragama Islam. Maka tidak ada pelanggaran hukum positif atas apa yang saya sampaikan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya tatanan hidup yang baik, tatanan hidup pribadi, tatanan hidup berkeluarga, tatanan hidup bermasyarakat, tatanan hidup berbangsa dan bernegara, hendaklah menggunakan syariat Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada solusi yang lain kecuali adalah solusi dengan syariat Islam. Kemudian solusi daripada itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ma'al usri yusra. Inna itu adalah harfut taukid, kemudian ada ma'al usri. Selama ini kita tahu bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Ternyata bukan itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan bersama kesulitan, bahkan ada harfut taukidnya, sungguh kata Allah, bersama kesulitan ada kemudahan. Rasulullah juga mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita sebagai rakyat, bagaimana bahagianya rakyat? Kalau rakyat sudah mandiri, kalau rakyat sudah tenang, kalau rakyat sudah bahagia, ceria dengan caranya sendiri, maka definisi bagaimana kebahagiaan rakyat ketika rakyat bisa bertemu dengan rajanya. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi rakyat. Paling tidak ketemu rajanya, kebijakan rajanya bisa membahagiakan daripada rakyatnya. Lalu hari ini bagaimana rakyat bisa bahagia? Kalau peta pendidikan saja mau dibajak. Kita tahu bangsa Indonesia punya adalah Pancasila, yang disebut dengan ideologi kita, falsafah bangsa kita. Kita tahu bangsa ini bisa berdaulat karena berketuhanan yang Maha Esa. Bangsa ini bisa berdaulat karena berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa ini bisa berdaulat karena berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan selanjutnya. Tapi kalau hari ini bagaimana Pancasila akan dihilangkan dari peta pendidikan, apa yang kita banggakan lagi dari bangsa yang besar ini? Indonesia ini harmonis, Indonesia ini bahagia, Indonesia ini berbahagia, Indonesia ini berkeluarga. Boleh jadi sekarang ribut, tapi tahun depan dia sudah salam-salaman. Budaya kita tinggi, kita selalu saling memaafkan, kita mudah memaafkan, kita mudah melupakan kekecewaan di masa lalu. Hari ini kita perang, hari ini kita ribut, hari ini kita bermasalah, besok kita sudah bermaaf-maafan. Kan kata Allah, ana inda zonni abdi bih, kata Allah, aku ini bersama dengan keyakinan persangkaan hambaku.
Ketika dia bilang sedih, aku berikan sedih. Ketika dia bilang sakit, aku berikan sakit. Ketika dia bilang kebahagiaan, maka aku berikan kebahagiaan. Maka ketika bangun tidur, Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan beberapa masnunah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru bangun kita langsung bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru bangun yang kita pikirkan adalah Allah Subhanahu wa taala.